Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah keluarga, tapi keluarga ini dikenal dengan keluarga yang pelit. Lalu, keluarga ini kedatangan tamu. Singkat cerita, ayahnya memanggil anaknya untuk membeli 1/2 kilo daging agar dimasak untuk tamunya ini, kawan ayahnya. Lalu, si anak ini berangkat pergi ke pasar, ke tukang daging. Dia minta, "Paman, berikan kami daging yang paling bagus, karena kami ada tamu spesial, kawannya ayah." Kata si penjual daging, "Ada daging yang paling bagus yang kami jual, teksturnya itu saking bagusnya, lembutnya itu sudah mirip dengan teksturnya keju." Lalu si anak ini dia berpikir, kalau memang mirip teksturnya dengan keju, ngapain saya beli daging? Lebih baik beli keju, kan lebih murah keju. Baik. Akhirnya dia tidak jadi beli daging, dia pindah ke toko sebelah. Dia cari keju dengan versi terbaik. Lalu ditanya, "Paman, berikan kami keju yang paling baik. Kami kedatangan tamu spesial." Lalu si penjual keju mengatakan, "Anakku, ada keju yang paling bagus, tapi teksturnya itu sudah mirip, saking bagusnya dia mirip dengan sari kurma, sirup kurma." Lalu si anak ini berpikir lagi, seandainya keju yang paling bagus itu teksturnya mirip sari kurma, maka lebih baik aku beli saja sari kurma, kan lebih murah daripada keju. Dia pindah ke toko yang ketiga, lalu dia minta, "Paman, berikan aku sari kurma yang paling bagus." Kata si penjual sari kurma, "Ada, nak. Sari kurma yang paling bagus itu teksturnya itu mirip dengan air putih." Ini mungkin kalau ibu-ibu paham dia, karena minyak yang paling bagus itu minyak yang paling jernih, yang katanya bisa diminum langsung. Nah, begitulah kondisi ketika sirup kurma itu, sari kurma itu sangat jernih, sangat kualitasnya sangat bagus, maka dia mirip dengan air putih. Lalu si anak ini berpikir, kalau memang yang paling bagus itu mirip dengan air putih, ya udah, berarti saya pulang aja, karena air putih nggak usah beli, ada di rumah. Nah, sampai ke rumah, ditanya sama ayahnya, "Nah, mana daging yang ayah suruh beli tadi 1/2 kilo?" Dia ceritalah dari awal sampai akhir. Lalu si ayah dengan bangga, kita balik lagi ke cerita awal, ini adalah keluarga yang pelit. Si ayah dengan bangga, dia usap kepala anaknya, katanya, "Anta tiflun zakiyun." Kamu anak yang pandai, kamu anak cerdas loh. Digusuk-gusuk kepalanya begitu. Namun ayahnya berkata, "Tapi sayang, nak, kamu kan lari dari satu toko ke toko yang lain, kamu lari-lari, kamu capek, sendalmu pasti aus itu." Kalau bahasa Aceh, silau. Jadi bayangkan orang tua atau seorang ayah yang sifatnya pelit, sampai urusan sendal pun dia perkirakan. Namun si anak itu dengan begitu cerdas, dia menjawab, "Ayah tenang, ayah santai. Sendal yang saya pakai adalah sendal kawan ayah." Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kitab Fan Idara Al-Mawaqif, pertanyaannya adalah ayyuhuma abkhal? Kalau boleh kita tanya, siapa yang lebih pelit, anak atau ayah? Nah, oleh karena itu sangat disayangkan tamu ini dagingnya nggak dapat, keju nggak dapat, sari kurma nggak dapat, malah dapat air putih. Plus sendalnya juga aus, gara-gara dipakai lari dari satu toko ke toko yang lain. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan itu ayahnya tidak pernah mengajari anaknya untuk pelit. Tapi pendidikan karakter itu adalah dibentuk karena kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang selama ini kita terima di pesantren atau di sebuah lembaga pendidikan, nah itulah yang akan membentuk dan membekas sampai nanti kita dewasa, sampai tua.
Dan seandainya kita terbiasa dengan lingkungan buruk, maka jangan diragukan dan tidak perlu heran, pasti kebiasaan-kebiasaan buruk pula yang akan menghiasi kehidupan kita. Maka pemirsa dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan latihan, bulan pembentukan karakter. Namun kita jangan lupa, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini sangat jelas, sering kita dengar, bahkan ada yang sudah menghafalnya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah perbuatan yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Nah, makanya kebiasaan-kebiasaan membaca Al-Quran, kebiasaan-kebiasaan tidak telat sholat jamaah, kebiasaan-kebiasaan baik lainnya yang sudah terbiasa di pesantren, itulah yang sangat berfungsi ketika kita di luar nanti. Dan sekali lagi, hadis ini memberitakan kepada kita berita gembira. Berita gembiranya apa? Bahwa Allah tidak meminta kita untuk sempurna, namun Allah meminta kita untuk setia. Sekali lagi, hadis ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Allah tidak minta kita berlebihan, yang Allah minta hanya istiqamah. Allah tidak minta kita untuk euforia, heboh di awal, bukan itu, tapi Allah ingin melihat siapa yang mampu bertahan sampai di akhir. Maka sekali lagi kami ulangi, Allah tidak meminta kita untuk sempurna, namun Allah meminta kita untuk setia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Teruskan kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini kita lakukan. Mudah-mudahan kebiasaan itu membawa kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.